Ada siapa aja Mbak Vivi? Ada Mas Nathan. Halo Mas Nathan. Siapa lagi? Mas Nael. Mas Nael. Halo, halo. Mbak Indah. Mbak Indah, sehat Mbak Indah? Mbak Sasa. Sasa. Terus? Mas Misael. Mas Misael. Halo Misael. Halo. Siapa lagi? Mas Evan. Mas Evan. Mbak Ivana. Mbak Ivana. Mas Anung, Mas Daniel. Oh, Anung, Ivana, Daniel. Halo, gimana keadaannya? Sehat-sehat semua ya pastinya ya. Ayo yang lain masih ditunggu di live chatnya ya. Oke. Ya Mbak Vivi? Baru Ada... berapa itu berarti? Baru ada berapa itu? Ada berapa berarti ya? Gak ada. Berapa ya? 5. Berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini ada lagi nih. Ada Mbak Bigel. Halo, halo Bigel. Bigel yang imut-imut. Terus siapa lagi? Mbak Vira. Mbak Vira, selamat pagi. Mas Bima. Bima. Mbak Naya. Halo. Sama Mbak Naya. Oh udah agak banyak nih kayaknya nih ya. Iya. Wah, ayo adik-adik. Sebelum kita ikut lihat lagi nih presensinya siapa lagi, kita menyanyikan sebuah lagu yang kalau tatap muka kita sering nyanyi loh Mbak. Oh iya? Iya, masih ingat nggak yang kayak gini? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Masih ingat nggak adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah? Jangan-jangan lupa karena udah lama nggak sekolah minggu Mbak Vivi. Iya, Wah, udah lama nggak tatap muka lupa lagu itu ya. Yuk, untuk mengingatkan kembali, kita nyanyi lagi itu sambil ditunggu teman-teman yang lain untuk isi presensinya ya. Ayo Om. Oke. Kita sama-sama nyanyi ya sambil mengingat lagu itu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, mengingatkan kembali ya untuk adik-adik yang belum isi presensinya. Ayo 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. 5 anak Tuhan pergi bawa teman untuk pergi ke sekolah minggu. Ayo adik-adik kita sekolah minggu, jangan lupa. Ini hari Minggu jam 10 saatnya kita untuk sekolah minggu. Masih udah ada lagi belum Mbak Vivi? Belum ada. Belum ada. Oh, masih Naya terakhir ya. Adik-adik gimana keadaannya? Sampai pagi hari ini semuanya masih diberi kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa karena saat ini lagi banyak penyakit ya Mbak Vivi. Ya. Karena musimnya juga lagi musim pancaroba kayak gini, hujan panas, pasti banyak penyakit. Adik-adik jangan lupa minum vitamin. Terus apa lagi? Istirahat yang cukup. Olahraga. Berjemur boleh. Makan makanan yang bergizi. Terus jangan lupa kita harus tetap prokes. Kita harus tetap prokes ya. Kita harus tetap prokes. Mencuci tangan di air mengalir, apalagi Mbak Vivi? Memakai masker. Tidak berkerumun. Jauhi kerumunan. Mobilitas mengurangi
Litas. Di rumah saja, jangan bosan-bosan di rumah. Di rumah kita sambil sekolah minggu. Yuk, adik-adik gimana? Udah ada lagi? Belum ada. Yaudah deh, udah lumayan banyak itu. Kita langsung aja ya. Kita buka sekolah minggunya. Ya adik-adik, sekarang biar kita panas, kita memuji Tuhan dulu. Ya. Memuji Tuhan dengan pujian apa ya Mbak Vivi judulnya? Adalah sukacita di Adalah hatiku. sukacita. Semuanya pasti bisa. Sambil kita goyang-goyang, Om Yefta. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik, ayo nyanyi yang semangat, Mbak Vivi yang semangat walaupun hujan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Kasih Allah diam di dalamku. Ya gimana? Udah panas apa belum? Sudah panas. Kata Mbak Vivi udah panas. Yang di rumah gimana? Udah panas apa belum? Mau sekali lagi apa mau langsung aja nih? Langsung aja kata Mbak Vivi. Oke lah kalau gitu kita langsung aja. Tadi kita udah pujian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa dulu. Oh ya lupa. Mbak Vivi lupa. Kan kita belum berdoa tadi. Oh iya. Kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu Mbak Vivi. Doa kali ini akan dibawakan oleh Mas Yeskius. Yuk adik-adik jangan lupa lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Ayo adik-adik mari kita berdoa. Mari Mas Yeski. Selamat pagi Tuhan yang Maha Kasih. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Semoga kami bisa memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak Tuhan Yesus, walaupun sekolah minggunya di rumah, tapi sudah pintar-pintar berdoa Mbak Vivi. Pintar sekali doanya Mas Yeski. Tidak dituntun orang tua, udah pintar sekali berdoanya. Tepuk tangan buat Mas Yeski. Ya, tadi kita sudah berdoa. Sekarang berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian dulu. Oh, pujian. Pujian dulu. Habis berdoa, kita pujian terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan firman, kan kita pujian dulu. Oke. Betul apa tidak? Betul. Iya betul. Kita pujian dulu ya Om. Kita bawakan pujian karena kita akan mendengarkan firman. Kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Ya,
pujian kali ini, kusiapkan hatiku Tuhan. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, gimana? Kita udah mendengarkan, udah memuji Tuhan. Saat sekarang jadi tinggal Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Buat adik-adik yang udah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya. Buat yang belum bisa membaca, jangan khawatir, kalian dengarkan ya. Kali ini bacaan firman akan dibawakan oleh Mbak Daweng. Mbak Safira. Lupa. Mbak Safira. Ya, adik-adik dengerin Mbak Safira ya, membaca ya. Yuk silakan Mbak Safira. Mari teman-teman kita membaca Alkitab dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas,
tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik lebih jauh tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayan, bagi pembangun tubuh Kristus, sebagai kita semua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan tangguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan terikat menjadi satu dalam pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan dongeng tentang ikan dan burung. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pada suatu hari, terlihat seekor ikan sedang bersantai di kolam. Dia memandangi biji-bijian yang menggelayut di atas dahan pohon. Biji-bijian itu terlihat sangat lezat. Kelihatannya biji-bijian itu sangat enak. Aku ingin memakannya. Ikan lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mencapai biji-bijian itu. Berkali-kali ia melompat, tetapi tidak bisa juga untuk menggapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu dari atas kolam. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh seekor burung yang sedang terbang di langit. "Oh Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap agar aku bisa terbang mengambil biji-bijian itu?" Setelah berterbangan, sang burung kemudian hinggap di salah satu pohon untuk beristirahat. Dia mengamati kolam ikan di bawahnya. Kemudian ia melihat cacing-cacing yang banyak di dasar kolam. "Andaikan aku punya sirip dan ekor, pasti aku bisa mengambil cacing-cacing itu." Burung kemudian berusaha menyelam ke dalam air untuk mengambil cacing-cacing di dasar kolam. Tetapi ia gagal karena ia tidak bisa berenang dan tidak bisa bernafas di dalam air.
Hei, burung, apakah kamu menginginkan cacing-cacing itu? Aku bisa mengambilkannya untukmu. Benarkah ikan? Kamu baik sekali mau menolongku. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengambilkan biji-bijian di atas pohon itu untukku. Bagaimana? Wow, idemu sangat bagus ikan. Baiklah, aku ambilkan biji-bijian itu ya. Tapi kamu harus ambilkan aku cacing-cacing itu. Kita harus saling membantu. Sejak saat itu, ikan dan burung saling membantu. Ikan selalu mengambil cacing-cacing untuk diberikan kepada burung. Sedangkan burung selalu mengambilkan biji-bijian untuk diberikan kepada ikan. Mereka hidup bersahabat dan rukun selamanya. Cukup sekian ya teman-teman, dongeng tentang ikan dan burung. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar kita semakin semangat membuat dongengnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye. Ya, selamat pagi, shalom anak-anak. Kita ketemu lagi di acara ibadah sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, baru saja anak-anak sekalian melihat cerita tentang burung dan ikan dan burung, di mana antara ikan dan burung itu mempunyai kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang berbeda, yang satu ada di dalam air, yang satu ada di udara, ada di darat. Tetapi adik-adik, bahwa Tuhan Maha Pencipta dan Tuhan menciptakan ciptaannya, yaitu antara lain manusia, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya, itu berbeda-beda, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Seperti cerita tadi adik-adik, kita lihat bahwa burung menginginkan cacing yang ada di dalam air, tetapi burung tidak bisa mengambilnya. Kenapa tidak bisa? Karena burung memang hidupnya bukan di air. Karena burung memang hidupnya adalah di darat dan tidak mempunyai sirip untuk bisa masuk ke dalam air. Tetapi burung itu menginginkan cacing. Sebaliknya adik-adik, kita lihat tadi juga ikan yang di dalam air itu membutuhkan dan menginginkan biji-bijian yang ada di atas, di darat. Nah, ikan tadi akan mengambil, melompat dari air, melompat ke atas, tetapi tidak sampai. Dan akhirnya ikan pun merasa bahwa Tuhan, seandainya saya diberi sayap, saya bisa terbang untuk mengambil biji-bijian. Demikian juga burung, seandainya saya diberi ekor atau sirip, saya bisa mengambil cacing. Nah, dari kedua belah pihak antara burung dan ikan,
akhirnya mereka saling membantu. Bagaimana caranya? Caranya ikan mengambilkan cacing untuk burung, cacing untuk burung, ikan tadi masuk ke dalam air, mengambil cacing, diberikan kepada burung. Demikian juga burung memberikan biji-bijian untuk si ikan. Nah, jadi yang berbeda tadi, berbeda dunia, tetapi mereka bisa bersahabat dan saling membantu. Nah, demikian juga kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita lagi, yaitu cerita tentang kera dan kancil. Hampir sama, ini hampir sama dengan cerita ikan dan burung. Kera dan kancil, mereka saling bertemu. Kera mengajak kancil untuk berlomba. Ayo kita berlomba. Berlomba mengambil buah. Nah, kemudian kancil ya sebetulnya tidak pede sih, tetapi karena ditantang oleh kera, akhirnya kancil menyanggupi hal itu. Nah, setelah berlomba ternyata kancil juga kalah karena memang kehidupan kera itu di pohon, sedangkan kancil kehidupannya di darat. Tetapi kancil juga menantang ke kera tadi. Aku tidak mau kalah. Kamu menang di pohon. Coba sekarang kita berlomba berlari di atas gunung. Ya. Karena kancil menantang kera dan kera sudah merasa menang, akhirnya kera ikut perlombaan tadi. Siapa yang menang, anak-anak? Antara kera dan kancil. Yang menang adalah kancil. Jadi impas. Kera menang di pohon, kancil menang di pegunungan atau jalan yang rata. Nah, akhirnya adik-adik, ada satu hal yang menjadi penengah, yaitu seekor beruang. Beruang besar datang menghampiri mereka, dan beruang itu mengatakan begini, kalau begitu sekarang coba saya yang menjadi wasitnya, kalian berlomba. Dari sini, dari atas gunung, berlari menuju ke melewati sungai kecil, dan nanti di sana ada pohon yang besar. Ada pohon, di sana ada buah. Nah, silakan ambil buah itu. Siapa yang menang, itulah yang paling baik. Ternyata apa yang terjadi? Kancil siap. Nah, karena dia merasa bahwa mampu, karena jalan melompat sungai, jalan di tempat yang datar itu sudah memang pekerjaannya kancil, sedangkan kera tidak. Kera hanya mempunyai kemampuan untuk di dahan. Nah, akhirnya adik-adik, kancil dengan semangatnya lari menuju ke seberang danau, sungai, dan di sana sampai ke pohon yang ada buahnya tadi. Setelah sampai di sana, apa yang terjadi? Kancil bingung. Aduh, buah itu enak sekali. Dan saya sudah sampai sini, tetapi saya tidak bisa memanjat pohon. Nah, apa yang terjadi? Nah, akhirnya si kera pun mengatakan, kancil, kembalilah ke sini. Bawalah aku menyeberangi sungai. Nanti akan saya ambilkan buah itu untukmu. Dengan demikian, kancil kemudian kembali mengambil kera
sampai di situ akhirnya kera naik ke pohon, mengambil buah dan diberikan. Nah, di sanalah adik-adik harus tahu ada keunikan-keunikan yang saling menyadari. Akhirnya menyadari bahwa kancil itu tidak bisa naik pohon dan kera tidak bisa lari di jalan yang lapang. Dia hanya bisa kencang di jalan yang ada pohon-pohonnya dan ada dahan-dahannya. Nah, dengan demikian adik-adik, bahwa perbedaan dari kancil maupun dari kera, ikan maupun dari burung itu dibutuhkan untuk hidup bersama. Karena mereka tidak mampu dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Nah, cerita ini adik-adik adalah seperti apa yang tadi dibaca oleh teman kita Yeski, ya, Viera, ya, maaf, yang sudah membaca Alkitab mengenai perbedaan atau mengenai kesatuan Roh Kudus. Kitab Efesus adalah kitab atau surat kiriman yang diberikan Rasul Paulus waktu itu ditujukan kepada jemaat di Efesus. Kenapa Rasul Paulus ini memberikan surat kiriman atau memberikan surat ke jemaat Efesus? Karena pada waktu itu jemaat Efesus memang jemaat yang atau warga gereja atau gereja yang masih amburadul. Banyak sekali penyelewengan, banyak sekali egois, banyak sekali keinginan pribadi, ingin menang sendiri, dan seperti kera tadi, bahwa dia seolah-olah menjadi yang paling baik. Demikian juga kancil. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu di jemaat Efesus. Oleh karena itu, Paulus memberikan surat kiriman yang isinya mengingatkan jemaat Efesus atau mengingatkan kita supaya kita kembali berpaling kepada Tuhan, supaya kita merasa bahwa kita adalah sudah diberikan Roh Kudus, bahwa kita orang Kristen, umat Kristen, dan anak-anak sekolah minggu itu sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang datang dari Allah, yang berbentuk, apa bentuknya Roh Kudus itu? Ya, termasuk juga bentuk Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah karunia, talenta, karisma, dan perbedaan. Termasuk itu. Kita diberikan perbedaan satu dengan yang lain. Contohnya yang sederhana, adik-adik kita lihat coba sekarang. Sekarang di sini saya berdiri. Ini ada beberapa yang saling membutuhkan, mempunyai talenta yang berbeda. Ada yang mempunyai talenta bernyanyi seperti Mbak Vivi, Bu Panti. Ada yang punya talenta untuk bermusik seperti Mas Sipta. Ada yang punya talenta untuk multimedia dan seterusnya seperti Pak Bambang CS. Nah, talenta-talenta itu, kepandaian-kepandaian itu, perbedaan-perbedaan yang menonjol itu, karunia Tuhan yang harus kita kembangkan untuk bisa membantu atau menolong yang lain. Untuk bisa melengkapi supaya pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan lancar.
termasuk juga dalam kehidupan kita di dalam gereja ini. Nah, adik-adik, bahwa apa yang saya ceritakan pada hari ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahwa perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan itu memang berbeda, tetapi perbedaan itu harus kita syukuri. Kita yang berbeda satu dengan yang lain harus kita syukuri, supaya kita mengerti, mensyukuri perbedaan ini, dan perbedaan ini kita pelihara, kita asah, karena itu adalah karunia Tuhan. Sehingga karunia Tuhan itu kita gunakan untuk menolong dan membantu orang lain. Oleh karena itu, mari kita adik-adik semua, apakah adik-adik di rumah itu sudah pernah membantu siapa? Membantu ayah, membantu ibu, membantu kakak, adik, dan teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu dengan cerita ini, dengan firman Tuhan ini, karena kita diberikan perbedaan karunia roh, talenta yang berbeda, maka talenta itu mari kita syukuri, dan talenta itu, perbedaan itu kita gunakan untuk bisa menolong orang lain. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman. Tadi ada videonya Mbak Vivi, videonya ada siapa saja tadi ya di video itu ya? Ikan dan burung. Ada ikan dan burung. Adik-adik tadi ada yang mendengarkan ceritanya, pasti tahu ceritanya. Ceritanya tentang apa tadi, ikan dan burung? Kenapa itu ikan dan burung ya? Ikannya pengen ngambil
buah yang ada di pohon Terus burungnya kepengen ngambil cacing. Iya. Jadi tadi di situ diceritakan kalau ikan itu dan burung itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Karena yang satunya di air, yang satunya di darat. Di udara atau di darat. Jadi karena mereka punya kelebihan yang berbeda-beda, akhirnya mereka bekerja sama untuk memperoleh tujuan mereka ya. Begitu pula sebagai anak-anak sekolah minggu juga kayak gitu. Kita manusia mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Kita punya kelebihan yang berbeda-beda, tetapi kita harus menghormati yang kelebihan orang lain. Karena dengan kelebihan kita bisa untuk memuji, untuk untuk Tuhan lah, untuk kemuliaan Tuhan. Dengan perbedaan kita itu kita bisa untuk kemuliaan Tuhan dengan perbedaan masing-masing. Kan tema kita hari ini tuh aku menghargai apa ya Mbak Vivi? Aku anak yang suka menghargai perbedaan. Ya, kita harus menghargai perbedaan yang ada karena Tuhan memang menciptakan kita dengan perbedaan itu. Ya, adik-adik sekolah minggu, mulai minggu ini dan besok harus diingat tuh, kita harus menghargai perbedaan. Betul. Lain. Kita harus menghargai perbedaan yang ada ya. Ya adik-adik, sekarang kita tadi berdoa sudah, memuji nama Tuhan sudah, mendengarkan firman sudah. Sekarang tinggal apa Mbak? Persembahan. Iya, adik-adik siapkan persembahan kalian karena kita sekarang akan persembahan ya Mbak Vivi. Persembahannya? Ya, persembahan kali ini kita akan diiringi lagu persembahan kami. Jangan lupa siapkan amplop. Di amplop ditulisin apa Mbak? Tulisin nama persembahan sekolah minggu tanggal 1 Agustus 2021. Iya, jangan lupa ditulis seperti itu ya. Persembahan sekolah minggu tanggal 1 Agustus 2021. Yuk. Persembahan diiringi lagu persembahan kami. Ayo adik-adik. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada adik-adik, kita udah mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memasuki doa penutup dan persembahan, adik-adik, untuk minggu ini ada adik kita yang sudah pindah ke Palangkaraya. Adik Dawen, halo adik Dawen. Terima kasih ya adik Dawen, selama ini sudah rajin sekolah minggu. Walaupun adik Dawen dimanapun berada, adik Dawen tetap selalu ingat sama kami ya. Jangan lupa sama kami. Tuhan Yesus memberkati adik Dawen dan keluarga. Adik-adik, kemarin adik Dawen sudah mengirimkan video untuk pamitan dengan kita-kita semua. Yuk kita lihat videonya ya. Yuk. Teman-teman, aku ada di Kalimantan. Terima kasih sudah menjadi teman sekolah mingguku.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah Adik Dawen. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa dengan gereja kita ya, GKJ Cilacap Utara. Jangan lupa teman-teman juga di sini. Kita selalu merindukan Adik Dawen. Ya, adik-adik, tadi kita sudah persembahan. Habis persembahan biasanya langsung penutup. Iya, kita sebelum penutup kita berdoa dulu. Doa persembahan yang dibawakan oleh Pak Joko. Iya, monggo Pak Joko dipersilahkan. Di pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami jalankan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu yang tercinta ini. Kiranya anak-anak boleh dimampukan untuk bisa memaknai setiap arti perbedaan di dalam kehidupannya, di mana sebuah perbedaan bukan menjadikan sebuah halangan untuk kita boleh bersama-sama menjalankan kehidupan di dalam keseharian kami. Sebaliknya, bahwa perbedaan itu menjadikan sebuah kelengkapan, pelengkap untuk kita boleh mengerti, memahami sebuah kebersamaan yang Kau berikan kepada kami. Allah Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur di pagi hari ini. Kami membawa persembahan. Kiranya persembahannya Engkau kuduskan dan Engkau sucikan, dapat menjadi sarana untuk keluhuran nama-Mu. Dan apabila di siang hari ini kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu, kiranya ada selalu sukacita di dalam kasih dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kesempurnaan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya. Adik-adik, ini sudah tadi doa penutup persembahan, berarti tandanya ini udah di penghujung acara. Di penghujung acara ya, sedih deh. Kita udah terakhir. Nggak apa-apa. Jangan lupa besok hari Minggu jam 10 ya Mbak Vivi? Iya, jam 10 tetap stay tune di YouTube GKJ Cilacap Utara untuk sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu yang lain pastinya ya. Pastinya ceritanya lebih menarik dan lebih seru, karena kan sekolah minggu tiap minggu itu ceritanya selalu seru. Makanya adik-adik kalau penasaran selalu harus mengikuti ya. Ya, karena kita udah di penghujung acara, kita pujian lagi deh Mbak Vivi. Iya boleh. Yang pujian lagunya apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, gitu ya? Iya. Yuk, Abiasa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi
lagi ya. Bareng-bareng semuanya. Ayo, di terakhir kita berdiri, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.